Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Parepare dengan NIM 192400091. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai akad card, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, di sini pada pembahasan card saya akan membahas 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian card, dan yang kedua yaitu rukun syarat card, yang ketiga dasar hukum card, dan yang keempat contoh kasus akad card. Sekarang saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pengertian card. Di sini saya akan memberikan 2 pengertian card, yaitu baik dari segi etimologis dan juga dari segi terminologis. Baiklah, pengertian card dari segi etimologis yaitu card berasal dari kata al-qad yang artinya potongan. Dalam konteks akad, card berarti potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan dari segi terminologis, akad card memiliki arti menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya dan akan mengembalikan gantinya suatu saat. Itulah tadi pengertian card. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai rukun syarat card. Rukun syarat card di sini ada 3. Yang pertama yaitu sigat card, yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat, dan yang ketiga barang yang dipinjamkan. Baiklah, penjelasan mengenai sigat card artinya sigat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab di sini seperti ketika mengatakan aku memberimu pinjaman, aku mengutangimu, atau bisa juga aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya. Adapun redaksi qabul disyaratkan harus sesuai dengan isi ijab. Seandainya si pemberi pinjaman mengatakan bahwa aku mengutangimu 1000 dirham dan si penerima pinjaman menerima 500 dirham, maka akad tersebut tidak sah. Sekarang kita lanjut pada rukun yang kedua, yaitu pihak-pihak yang terlibat. Di sini pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama orang yang memberikan pinjaman, dan yang kedua orang yang menerima pinjaman atau orang yang meminjam. Syarat-syarat orang yang memberikan pinjaman. Di sini fuqaha mensyaratkan bahwa si pemberi pinjaman adalah termasuk ahli tabarru atau orang yang boleh memberikan derma, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan pandai. Artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian kita lanjut pada orang yang menerima pinjaman. Kalangan Ahnaf mengatakan bahwa orang yang menerima pinjaman atau si penghutang memiliki kelayakan membelanjakan harta, yakni balik, merdeka, dan berakal sehat. Adapun menurut Hanabilah bahwa si penghutang mampu menanggung. Artinya tidak sah memberikan hutang kepada masjid atau sekolah, karena pada hakikatnya mereka tidak mempunyai potensi menanggung. Sekarang kita lanjut ke rukun yang terakhir, yaitu barang yang dipinjamkan. Di sini harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya. Maksudnya adalah harta yang dipinjamkan satu sama lainnya dalam satu jenis yang sama tidak banyak berbeda.
Contohnya seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung. Tidak boleh meminjamkan harta yang dimana satu sama lainnya dalam satu jenis berbeda-beda. Contohnya hewan, karena perbedaan itu akan mempengaruhi harga. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang ketiga, yaitu mengenai dasar hukum qard. Dasar hukum qard tentunya terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijma para ulama. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum qard yang terdapat di dalam Al-Quran. Dasar hukum qard yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Hadid ayat 11, Quran Surah Al-Tagabun ayat 17, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu 'adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itulah tadi dasar hukum Al-Qard yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum Al-Qard yang terdapat di dalam Al-Hadits. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Dasar hukum yang terakhir yaitu dasar hukum Al-Qard pada ijma para ulama. Para ulama telah menyepakati bahwa Al-Qard boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari pada tabiat manusia, di mana tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki segala sesuatu yang dia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam ini telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Itulah tadi ketiga dasar hukum Al-Qard. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu rumusan masalah tentang contoh kasus Al-Qard di dalam dunia ini. Oke, sekarang kita sampai pada pembahasan rumusan masalah yang terakhir, yaitu rumusan masalah mengenai contoh kasus Al-Qard. Contoh kasus Al-Qard pada perbankan syariah ada 4. Yang pertama yaitu pinjaman talangan haji. Yang kedua yaitu pinjaman dari produk kartu kredit syariah. Yang ketiga pinjaman kepada pengusaha kecil. Dan yang terakhir adalah pinjaman kepada pengurus bank. Ya, baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita melalui video ini. Jadi di video ini saya sudah menjelaskan mengenai 4 rumusan masalah tentang akad qard. Yang pertama tadi adalah pengertian qard, yang kedua adalah
rukun syarat kad, yang ketiga adalah dasar hukum kad, dan yang terakhir adalah contoh kasus kad pada perbankan syariah. Mungkin sampai di sini saja pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.